Hari ini sendiri lagi, belum ada admin. Ini dia admin. Satu Dari mana lu? doang, Hah? Satu doang. Thank you ya. Hari ini gue lagi pilek banget jujur. Iya. Jujur lagi pilek banget gue hari ini. Namanya kan cuaca ya. Kita Iya. mah naik gunung kan begini. Iya, ini Dingin banget lu jadi cerita kali ini tuh kita tentang gunung, Min. Tentang gunung. Cerita kita tentang gunung. Cerita tentang gunung. gunung. Doang ya. Sumpah, cuma kita berdua, Min. Tadi kayak ada yang Gimana kayak ada sih? yang lewat, Cok. Gimana sih? Sumpah. Halo teman-teman semua. Balik lagi dengan kita berdua. Yes, kita di Hantu Podcast. Yap. Dengan gua di sini. Gua episode kemarin siapa ya namanya? Lupa. Jennifer. Jennifer, bener sih ya bener. Jennifer Reynolds Emmanuel. Nama gue dipanggil Abuan. Nama lu siapa nama lu? Gua gue inget Usman. Usman bin Affan nama lu. Usman bin apa ya? Bin Sudrajat. Bin Sudrajat hari ini Sudrajat bin ya. Sudrajat. Emang Oke. beda ya? Beda. Dipanggil? Dipanggil admin. Oke, jadi kita admin dan Abuan. Yap. Yap. Ya, kembali lagi dengan kita berdua. Dan sebagaimana yang udah kita kasih tahu Yes. di tadi sebelum bumper Episode. dan episode kemarin. Kalau hari ini nih, Min, kita akan membahas tentang kisah-kisah horor yang terjadi di gunung, Pendakian pendakian gunung. Betul. Emang lagi ngetren sih. Emang lagi ngetren, Gunung. jujur emang lagi ngetren. Sebenarnya emang kita berdua nih, nggak mobil khusus, gue sih lebih sering banget ya dengar cerita-cerita tentang cerita-cerita horor tentang di gunung, karena gunung itu salah satu tempat yang sakral, Yes. yang banyak banget juga makhluk-makhluk halus di sana. Kalau misalkan kita nggak bisa jaga sikap, nggak bisa jaga Iya. perbuatan, Alam lah kan. alam soalnya, ya kan, dimana kita kan bersinggungan langsung ya sama hal-hal kayak begituan. Oke, langsung aja nih kita masuk cerita. Pendakian nih. Nah. Boleh. Oke, gue mau bawain cerita dari salah satu teman kita nih, Min. Wih, Jadi, salah satu teman kita namanya Dean. Dean. Ya. Bagus juga namanya. Jujur. Nah, Dean ini Hmm. waktu itu lagi ada acara, Min, di puncak, Acara di gunung, acara. di Jadi puncak. di gunung lagi ngadain acara sama ya temen-temennya lah, kayak Iya. apa sih, kayak campingan juga lah. Kayak Oke. cerita kemarin masih nyambung nih, masih nyambung Iya. sama cerita kemarin. Cuman kalau ini mungkin lebih ya udah acara sendiri lah. Iya, gitu kan. betul. Sorry ya, gue sambil main tisu, gue lagi gak enak. Gitu. Dulunya beneran nih. Gue aja beneran Gue jujur beneran. gue bener. Oke, nah Dean ini lagi jadi salah satu panitia dari kegiatan camping Hmm. yang diadain sama sekolahnya. Oke. Gitu. Nah, sebelum kegiatan dimulai, tentu udah ada beberapa panitia yang udah datang dan melakukan survei tempat ke sana. Kayak biasa lah, kayak kita misalkan kita mau ngelakuin syuting atau apa, pasti ada reki dulu kan. Iya, betul. Ya kan, survei ke tempat yang memang beberapa petunjuk arah untuk memudahkan peserta lain nantinya. Jadi kayak pas kita ke sana survei udah ada petunjuk jalannya juga. Oh, udah ditanda-tandain Udah lah gitu tanda-tandain, kan. udah tanda-tandain. Hmm. Supaya pesertanya tuh enak lah gitu kan, Ya. gak tersasar lah gitu. Oke. Nah, karena sudah melakukan survei sebelumnya nih, Nah. para panitia ini pasti udah punya perkiraan dong, Nah, bakal nyampe jam berapa, kapan acaranya bisa dimulai, ya, dan lain-lain lah. kayak jalurnya mana yang Iya. mana. Dan kayaknya Sekian udah, lah. dan pasti kan udah nentuin kan Ya. rundownnya kan. Heeh. Ini ya jam segini kayak gini, jam segini kayak gini, jam segini kayak gini. Oke. Tibalah hari di mana seluruh peserta itu bakalan mendaki bersama-sama. Oke. Nah, pendakian ini itu tuh dimulai di pagi hari, Min. Kayak after subuh gitu.
Oh, Pagi hari gitu. masih gelap berarti ya. Iya, Hmm. itu mulai dari situ. Nah, tapi sepanjang hari itu ada hal anehnya. Apa tuh? Anehnya, dari pagi sampai hari menjelang gelap itu mereka nggak kunjung sampai, dan rasanya seperti berputar di jalan yang sama. Kayak muter aja di jalan-jalan itu aja gitu. Ya, ya, nggak nemu lah Gak jalannya nemu, kan. gak nemu. Jujur dia gak nemu. Aneh tuh. Gak nemu. Satu. Padahal Min, Hmm. kalau berdasarkan survei yang gue udah bilang sebelumnya tadi, harusnya mereka tuh udah sampai beberapa jam lalu. Jadi sebelum gelap tuh harusnya mereka udah bisa sampai ke tempat Oh, gitu ya? tujuannya. Iya. Berarti mereka nyampe jam berapa tuh kira-kira? Maksudnya, oh enggak, mereka kan start after subuh kan? Iya. Berarti. Hmm. Kalau udah berapa jam? Pokoknya sampai gelap, sampai udah mau maghrib itu tuh Oh, itu masih masih jalan. muter-muter, masih muter-muter di situ aja, masih muter-muter di situ aja, ya kan? Begitu ya? Heeh. Jujur si Dean ini sama beberapa panitia lain pasti panik dong, Ya. kan? Panik kan, Kayak Dan bawa bawa anak-anak, iya kan? Bawa anak-anak. benar. dan akhirnya berdiskusi lah dengan panitia yang ikut survei juga beberapa hari yang lalu. Nah, setelah menenangkan pikiran dan mereka tuh terus berjalan karena mereka udah yakin nih dengan jalannya. Oke. Setelah diskusi tadi udah tenang segala macam, mereka akhirnya terusin perjalanan karena ngerasa udah yakin. Nah, sampailah nih di malam harinya. Tadi kan masih menuju gelap nih, Masih mau mendekati maghrib. masih kan mau tadi mendekati juga? maghrib ya, masih mau mendekati maghrib. Ya. Sekarang udah masuk ke malam hari. Oke. Sabar dan motif teman-teman, ya kan, ya kan. Ini kita lumayan malam sih. Jujur. 11 bro. Heeh. Dicain tipis lah. Nah, gitu. Hmm. Mereka sampai di malam hari tadi. Akhirnya nyampe ya. Akhirnya nyampe. Akhirnya nyampe. Oleh karena itu, ada beberapa kegiatan yang akhirnya dimundurin. Oh, bukan di-cut ya? Berarti Dimundurin. Karena udah melewati batas rundown kan. Seperti biasalah kalau nggak sesuai rundown ya udah akhirnya dimundurin. Kacau sih pasti rundownnya sih. Pasti Kalau kacau. Ya mungkin juga sih sebenarnya bisa dihilangin sih. Bisa Ah. di-cut sih sebenarnya. Gitu. Kalau nggak memungkinkan. Nah, tapi ada satu hal Min yang nggak bisa dihilangin. Apa? Yaitu kegiatan jurit malam tentunya. Iya dong, karena kan jurit malam pasti malam-malam. Dan entah kenapa ya, anak-anak sekolah itu pasti menunggu momen-momen jurit malam kalau di camping-camping biasanya. Oh, tapi kalau gue jujur Oh, kalau lu nggak ya? Kalau gue sih nunggu jurit malam sih. mungkin gue karena ngantukan kali Oh, orangnya mungkin gua ya. make sense. Cuman kayak apa ya? Ini teman-teman boleh kasih opini di kolom komentar ya. Boleh. Maksud gue jurit malam tuh gue nggak nemu esensinya apa gitu loh. Kayak nah kalau gue menangkapnya jurit malam tuh biasanya nakut-nakutin. Oke. Keliling ke tempat-tempat yang gelap. Kayak di episode kemarin kalau teman-teman ingat bikin apa namanya medan-medan yang biasa aja pun mau sengaja dibikin aneh gitu loh. Nggak boleh pakai senter, mesti pegangan tali segala macam. Aneh kan? Ya. Maksud gue belum nemu nih esensinya jurit malam nih apa sebetulnya. Kalau buat gue pribadi. Kalau gua selama ikut jurit malam dan selalu dikasih tahu esensinya ya atau manfaat atau apa ya, nilai-nilai yang bisa diambil itu pasti gua tuh setiap kegiatan di sekolah gua dulu pasti selalu ditanya di akhir-akhir tuh apa sih nilai yang bisa kita ambil, apa sih yang bisa dipelajarin. Jadi menurut gua dari jurit malam pun kita bisa belajar atau mendapatkan nilai bahwa yang pertama jangan takut, harus jadi berani. Karena mental. Karena dimanapun kita berada, kalau kita berani, insya Allah nggak bakal ada yang ganggu. Benar. Yang kedua, kerjasama. Oh ya, oke. Karena memang ada beberapa poin kan kita sekelompok. Kalau jurit malam sendiri tuh rasanya kayak
pencobaan pembunuhan ya kalau di film sendiri. Cuman Iya kalau lagi. kalau rame-rame itu bisa jadi kekompakan, Benar. kerjasama tim dan lain-lain. Untuk seorang ketuanya bisa diajarkan leadership di situ, Oh diambil, iya. bisa mengambil keputusan dengan cepat, mengambil jalan mana, Cermat. cermat dengan melihat tanda-tandanya. Ngecek anggotanya gitu. Sebenarnya- Tanggung jawab lah. Sebenarnya banyak, tapi memang tersirat. Ya. Justru dengan tersiratnya itu bisa menumbuhkan skill-skill itulah atau benar-benar. ya sifat-sifat itulah alami. Kayak gitu. Oke. Oke, lanjut dah. Kita ke topik Ya, lagi ya. lanjut. Oke, kita ke topik lagi. Nah, bolehlah si Judith Malam ini kan. Kita disiapin dulu nih. Siapin, Siapin. ya kan. Sebenarnya Judith Malam ini udah disiapin dari survei, Min. Oh, udah kayak penanda segala macam barang ditinggalin situ. Ya. Oke. Dan jadi agenda yang seru buat mereka. Tuh, gue bilang. Oke. Mereka pasti nungguin Judith Malam. Gitu. Niatnya seru. Iya. Oke. Mulailah nih ya. Kita Kita masuk ke Judith Malamnya nih. Set. Jadi Judith Malam ini dibagiin beberapa kelompok. Oke. Dan tiap kelompok itu berisikan 8-10 orang dengan memisahkan laki-laki dan perempuan. Oh, berarti kelompoknya ya udah cowok sama cowok aja gitu. Ya. Dimulai dengan kelompok laki-laki, disusul dengan kelompok perempuan secara bergantian hingga selesai. Oke. Kelompok laki-laki yang pertama memulai perjalanan telah berhasil sampai ke pos terakhir. Berhasil nih, Oh, udah nyampe tuh. udah berhasil. Oke. Kelompok yang pertama ini berhasil. Namun anehnya nih, Min, kelompok perempuan kedua itu gak nyampe-nyampe. Gak nyampe-nyampe. Bahkan kelompok kedua ini sampai kesalip sama kelompok setelahnya. Logikanya kan gak mungkin dong salip, ya kan? Ya kan? Either itu emang kesasar atau istirahat. Cuman kan kayak gak mungkin kalau istirahat. Maksudnya normally kalau Jurit malam tuh lu bakal bisa ke pos selanjutnya kalau kelompok di depan lu udah selesai di pos itu kan. Betul, normally gitu. Iya. Normally gitu. Berarti kelompok yang kedua ini belum masuk ke pos itu. Makanya kelompok berikutnya bisa lanjut. Ya gak sih? Logika gue sih bermain kayak gitu ya. Tapi dia hilangnya di pos mana ya berarti kalau kayak gitu ya? Ah, menarik itu. Mungkin di sini kita ceritain ya. Oke. Akhirnya si Dean sama temen-temennya ini, panitia, tanyalah ke kelompok yang lain. Oke. Dan menurut penuturan kelompok lain, perjalanan mereka itu lancar-lancar aja, Min. Oke. Karena seluruh petunjuk arah yang diberikan sudah sangat jelas oleh kakak panitia. Oke, pas kakak panitia ngedengerin itu, mereka mulai panik. Dan mulai mencari kelompok dua yang nggak kunjung datang itu. Ini kelompok dua nih cewek atau cowok gue? Perempuan. Ganti-gantian kah? Iya, tadi kan gue jelasin di sini. Ganti-gantian. Oh, Jadi gue pikir tadi cowok dulu habisin. Oh enggak. Jadi kelompok pertama cowok dulu, terus kelompok kedua cewek, baru cowok lagi. Selang-seling lah ya. Ya, gitu. Selang-seling, oke. Gitu. Oke. Ya kan? Panitia mulai panik dan mulailah cari tadi kan yang nggak menggunakan itu. Karena kalau dipikirkan secara logika, harusnya kelompok tersebut akan berpapasan dengan kelompok lain jika mengikuti rute yang seharusnya. Ya, Yang udah kita bilang tadi, ya kan? Logikanya emang kayak gitu. Ya. Logikanya kayak gitu. Oleh karena itu, tandanya ada yang nggak beres. Nah, benar. Ya kan? Dan berpikir pasti kelompok itu nyasar. Pokoknya mereka akhirnya cari-cari lagi lah. Oke. Setelah proses pencarian itu selesai, akhirnya panitia itu berhasil nemuin mereka. Oh, Nemuin ketemu kelompok tersebut. Betul. ketemu di Gak dijelasin di sini. Oh enggak, Belum dijelasin. Gak dijelasin. Belum dijelasin. Mungkin ketemunya di tengah hutan pas lagi mencari pos mungkin ya. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin.
Dan setelah ketemu itu akhirnya diarahkan untuk menuju jalan yang benar. Panitianya itu. Nah, tapi Min, kelompoknya udah balik. Ada satu orang yang terlihat janggal. Ini kelompok yang hilang tadi. Di kelompok itu ada satu orang yang terlihat janggal dan terlihat aneh lah. Anehnya tuh kayak gimana tuh? Mungkin terlihat diam-diam aja segala macam. Ini belum dijelasin sih sebenarnya. Mungkin ada dijelasin di sini. Coba nanti kita lihat ya. Namanya kita sebut aja Kayla. Oh cewek. Oh iya, kelompok cewek tadi ya. Iya. Benar. Dia nih kelihatannya diam dan ketakutan. Oh, ini dijelasin. Dia kelihatan diam dan ketakutan. Anehnya itu. Jangan. Soalnya kalau misalkan mereka nggak merasakan apa-apa kayak baru jalan biasa aja, harusnya nggak merasa ketakutan dong. Ya. Tapi si Kayla ini dia merasakan ketakutan. Pun kalau misalkan ketakutan karena simply panik karena sempat nyasar pun harusnya satu kelompok begitu semua. Iya, makanya. Gitu kan. Oke. Masih. Oh ya, panitia akhirnya berusaha buat nanyain dong ke Kayla, ada apa? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Tapi Kayla lebih memilih untuk diam dan masuk ke tendanya. Oke. Udah, Kayla mengambil mukena dan sejadah yang ada di dekatnya, lalu memeluknya sambil berbaring. Oh, bukan mau sholat ya? Bukan. Mau tidur sambil berbaring. Oke. Ya kan? Nah, karena panitia tadi merasa ada yang aneh dengan tindakannya Kayla, dengan perilakunya Kayla, panitia memutuskan untuk ada beberapa orang yang menunggu di depan tenda tersebut. Karena takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya kan? Nah, sabar, gini. Tadi kan kita udah ngomongin janggal ya. Kalau misalkan kalau misalkan mereka panik, kalau dia takut karena panik karena nyasar, harusnya kalaupun nggak semua, at least ada beberapa orang lah yang begitu kan. Menurutku gitu. Tapi kalau bisa dia yang janggal satu, ada kemungkinan nggak yang ganggu ini sesuatu? Ada kemungkinan. Soalnya mungkin entah dia emang kurang fokus, atau posisi dia lagi lapar. Ya. Karena kan kalau kita lagi lapar, fokusnya hilang kemana-mana, jadi gampang buat digangguin kan. Lagi-lagi halusinasi. Lagi-lagi halusinasi. Atau mungkin karena kedinginan. Ya. Lagi capek. Gitu kan kita bisa jadi kan. Tapi kalau misalkan beneran setan ya, let's say beneran makhluk itu yang gangguin gitu kan. Tapi sebenarnya kakak-kakaknya itu ngapain ya jaga di depan? Itu dia yang mau gue bilang. Maksud gue kan kalau misalkan lu khawatir sama setan, kan setan bisa langsung masuk aja. Kan sebutannya makhluk halus, Mas. Nembus bisa dia. Ente jagain di depan ngapain gitu loh. Jujur menurut gua aneh. Tindakan yang sangat heroik. Tindakan yang sangat heroik sekali gitu. Agak aneh tuh. Oke. Tapi di akhirnya berjaga lah mereka di depan ya. Berjaga tetap, akhirnya berjaga dia. Oke. Nah tuh mulailah pagi hari kan, matahari mulai terbit ya kan. Panitia balik lagi mulai coba memastikan sih apa yang sebenarnya terjadi dan ngeliat kondisinya Kayla nih kayak gimana. Kan. Kondisinya sebenarnya udah lebih baik. Dari sebelumnya. Tapi balik lagi masih belum mau berbicara dia. Masih diem aja. Pas lagi kayak gitu salah satu teman Kayla bisik-bisik, panitia perempuan sih bisik-bisik ya, bukan ke Dan, ke panitia yang perempuan. Bisik-bisik. Dia ngomong kayak gini, dia lagi haid kak, katanya. Ini mulai make sense sama kejadian di gunung teman-teman. Karena setahu gua kalau kita lagi haid, kalau perempuan lagi haid kita nggak haid. Kita nggak bisa haid, Mas. Kalau perempuan lagi haid itu disarankan untuk tidak naik ke atas gunung karena makhluk halus itu menyukai bau-bau anjir kayak gitu.
Oh, gue baru tahu tuh soal itu tuh. Jujur. Malu-malu suka. Makanya kalau di Islam, kalau kalian lagi haid itu harus dibersihkan sampai bersih banget dan jangan buang bekas haidnya itu atau si softteknya itu di sembarangan tempat. Oke. Kayak gitu. Oh, tapi emang berarti maksudnya ya kegiatan-kegiatan kayak gitu nggak disarankan lah ya? Nggak disarankan, sangat tidak disarankan. Tapi masa nggak dicek sih dari awal maksud gue? Atau Mungkin haidnya? enggak, mungkin itu atau haidnya baru muncul atau sebenarnya udah dikasih tahu tapi anaknya yang bebel. Bisa jadi. Bilangnya enggak. Gitu. Ya kan? Oh, tapi make sense sih. Karena dia haid mungkin ya. Iya, make sense banget, make sense banget. Nah, udah setelah itu seluruh peserta berkemas dan melakukan perjalanan pulang. Panitia masih sama-sama bingung dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Min. Oke. Udah nih, pulang kan, set. Udah di sekolah lagi. Keesokan harinya udah masuk di sekolah lagi. Dean itu ngedenger desas-desus soal kondisi Kayla, Min. Oke. Ternyata setelah pulang dari gunung itu, Kayla bukannya makin baik tapi malah diem-diem aja. Kayak makin parah gitu kan? Iya. Dia ngedengar desas-desus dari orang tuanya bahwa Kayla akhirnya diobati. Diobati. Oke. Kayak dibawa ke orang pintar gitu. Oh, mungkin ya. Mungkin dibawa orang pintar. Pokoknya emang sebenarnya banyak banget cerita-cerita tentang naik gunung yang sebenarnya ini lebih ke cerita horor di gunung sih, Min. Bukan cerita horor pendakian gunung. Karena kalau cerita horor pendakian itu biasanya untuk orang-orang yang mendaki aja yang nggak harus camping gitu, Min. Ya. Menurut gue ini lebih cocok dengan cerita horor gunung. Ini tisu nih. Nyari tisu di. Tapi ya gue maksudnya gue masih belum memahami penjelasan secara jelasnya ya soal haid dan hal-hal mistis kayak gitu ya. Cuman emang boleh kita lanjutin dikit ya. Boleh. Gue tuh sepengalaman gue memang pernah juga kalau ini pengalaman gue pribadi kebetulan kita tuh emang syuting film karena kebetulan kan gue kan jurusan film ya. Lu jurusan film sama kan kita juga. Gue jurusan marketing film ya syuting lah gitu kan ya. Emang lokasinya ya cukup alam, cukup pegunungan juga kan. Di Bogor benar. Dan emang pada saat itu ada satu temen gua yang jadi bagian art. Mungkin buat teman-teman yang bingung namanya art director Arno. Enggak dong. Cewek, ini kita kan ngomongin haid. Ngomongin haid. Okay. Kita sebut aja Naila lah namanya. Sebenarnya Naila kan. Ya si Naila ini pada awalnya memang mau ikut teman-teman. Jadi cuman emang ada satu teman gua yang kebetulan jadi produsernya tuh mencegah gitu. Gua tanya kenapa, gua sempat tanya kan, kenapa dicegah gitu. Kita kan butuh anak art. Maksudnya ya satu sisi gua nggak ngerti soal itu gitu. Gua ngeliatnya kayak ya kita syuting film kita butuh banget anak art nih anjir gitu kan. Apa? Terus dia bilang kayak Naila nih kemarin gue tanya jadwal haidnya tuh pas tanggal yang kita mau berangkat syuting itu. Ternyata day one berarti. Bener, day one-nya di situ gitu. Jadi kayak apa ya? Tapi jadi make sense karena yang tadi lu bilang sih, karena bauannya segala macam gitu. Cuman gue belum dapat penjelasan detailnya. Kenapa hantu setan itu suka dengan bau seperti itu? Ada nggak? Ya. Sebenarnya kalau misalkan itu dari sedikit pengetahuan gua tentang hal-hal begituan dan
agama ya. Ini Ya. jadi cemil ya teman-teman, correct me if I'm Ah. wrong, karena gue udah lumayan cukup lama tidak belajar lagi tentang Tapi ini hal baru juga sih. agama. Nggak apa-apa. Nggak, maksudnya tetap belajar, cuman kayak ya udah Mungkin gitu. frekuensinya menurun aja. Ya frekuensi menurun, nggak sesering itu. Nah, ya gitu. Kenapa? Karena kalau kata Ustadz gua dulu, makhluk halus tuh memang suka banget sama darah, men. Apalagi darah Oke. manusia. Ya itu, dia tertarik sama baunya dan mereka tuh merasa apa ya, kalau misalkan manusia ngeluarin darah haid itu tuh kayak ada sebuah panggilan gitu loh, karena kan itu dari kemaluan perempuan ya keluar Oke. gitu. Cuman gua kurang paham apa yang disukainya. Cuman yang gua jelas tahu tuh mereka emang suka bau anyir, apalagi di tempat lembab juga. Apakah ini specifically untuk darah haid atau contohnya kayak luka besar segala macam kayak itu kan juga ngeluarin darah kan? Atau beda? Gitu. Beda. Beda. Mereka lebih suka darah haid dibanding darah biasa. Mungkin karena Darah kotor. Oke. Darah kotor. Iya, karena darahnya darah kotor dan dari manusia juga. Itu. Ini hal baru sih, maksudnya karena di gua nggak ada gitu-gituan gitu loh. Kayak di lu cuman ya udah aja gitu. Telak bicara soal dosa mungkin ya, kalau soal makhluk halus segala macam ya. Atau mungkin gue yang kurang mendalami ya, correct me if I'm wrong teman-teman. Gitu lah pokoknya kalau misalnya berbicara tentang haid. Banyak kok sebenarnya kasus-kasus orang juga kalau misalkan naik gunung haid pasti dapat gangguan, semacam mengundang aja sih sebenarnya. Bau anyir itu semacam mengundang. Tapi nggak ada tindakan, maksudnya kalau dari cerita yang kita dapetin ya nggak ada tindakan yang gemana-gemana kan dari dianya atau dari siapapun di sekitar situ kan. I mean like dari entah pesertanya ada yang ngelakuin apa gitu-gitu. Enggak, itu purely karena dia lagi haid aja sih. Karena kalau misalkan teman-teman pesertanya yang lain melakukan something, harusnya bukan dia doang yang kena. Oh iya, make sense. Ya kan? Apalagi kalau ada temennya yang melakukan something, harusnya dia yang kena, bukan si Kailanya malah, menurut gua. Atau ada potensi nggak kalau Kailanya melakukan sesuatu? Ada potensi, cuman karena dia haid itu dan 60%, atau jangan-jangan dia keluarin darah di situ, atau dia buang softtek di situ, ninggalin jejak. Karena kan tadi lu bilang kalau misalkan dia yang ngelakuin kesalahan, harusnya dia yang kena kan. Gue tadi sempat kepikiran juga, nah kalau bicara soal itu, yang tersesat nih nggak cuma Kayla doang soalnya, iya kan? Apa ada kemungkinan mereka sengaja keluar jalur buat si Kailanya ngebersihin itu Darah. ya, atau ya memang tersesat aja gitu? Karena ada kemungkinan mereka emang sengaja, ya udah kita cabut dulu bentar, si Kaila mau gini, dan sayangnya mungkin sampahnya dibuang di situ. Tapi itu make sense juga, cuman berdasarkan dari cerita yang gue dapetin tadi itu tidak dijelaskan secara detail ya, bagaimana awal mulanya mereka bisa tersasar atau segala macam. Cuman yang bisa kita simpulkan supaya kita tidak sotoy adalah ya karena emang ada salah satu dari mereka yang lagi haid dan mungkin itu melanggar aturan dari kakak-kakak panitianya, karena kakak-kakak panitianya panik. Iya. Gitu aja sih sebenarnya simpulannya yang bisa gue dapet. Gitu, Bin. Mungkin ya buat teman-teman kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu ya lebih diperhatikan aja sih. Betul. Karena daripada kasihan sebenarnya kasihan ke diri kaliannya, Bener. kasihan ke gitu. teman-teman yang lain juga, dan kasihan ke kakak-kakak panitia kalau misalkan ada di agenda. Karena jadi beban buat mereka juga kan. Betul. Iya. Kita nggak nyalahin kalian, cuman ya lebih baik untuk aware ke diri sendiri dulu sebelum kita aware sama orang lain. Itu di www. Oke.
Gitu sih palingan Min ya. Iya. Untuk cerita kita di hari ini tentang kejadian horor di gunung sebenarnya. Di gunung Lebih tepat ya, bukan di pendakian gunung. Mungkin untuk pendakian gunung kita akan bahas lagi tapi Mungkin nanti. ada bahas lagi. Tapi nanti. Karena masih banyak cerita-cerita menarik. Pasti masih banyak Iya. cerita-cerita menarik dari hantu ini, Min. Benar. Mungkin tapi kalau mungkin episode selanjutnya kita langsung bahas gunung lagi nggak asik Enggak, kali. asik. Kita harus bahas yang agak Kita bahas yang minggir-minggir lain lah dulu. ya. Bahas apa ya? Oh ini aja. apa tuh? Kita kan anak kuliahan, Bang. Anak kuliahan, Anak identiknya Biasanya ngekos. biasanya ngekos. Nah, kita coba nanti episode selanjutnya kita bahas cerita-cerita horor di kos-kosan, bro. Menarik, gua setuju. Tapi itu bisa gas sih itu lu, karena di kepala gue tuh kebayang kayak hal-hal yang lu tidur nih. Paham. Itu Ada yang meluk tuh di iya, belakang itu lu. bisa masuk di otak kita sih. Apalagi buat anak kosan. Gue yang ngekos ya. Saya pulang pergi kebetulan izin ya pulang pergi izin. Gue ada menyesal lagi jadinya ngekos. Tenang, itu masih 2 minggu lagi, Min. Masih 2 Itu kita minggu masih lagi, cerita ya. 2 minggu lagi nanti. Masalahnya kamar mandi. Jadi kamar kosan gue tuh Bukan kamar mandi luar ya? iya kamar mandi luar Hmm. dan gelap. Oh, Jadi kalau gue nggak tahu kenapa ya. Gue tuh 2 kali. Jadi gue udah nyobain 2 kosan nih selama kuliah ini. Iya. Kosan pertama gue tuh kamar mandi dalam sebenarnya. Iya. Terus ya udah sempat stop kan, Iya. PP dulu sekitar 2 semester lah, sama pas magang kemarin 3 semester berarti kan. Semester ini kan gue ngekos lagi. Pemiliknya sama Pak ternyata. Oh iya. Pemiliknya sama. Oh. Cuman bedanya ini kamar mandi luar. Nah gue nggak tahu kenapa mau yang di tempat pertama yang gue ngekos maupun kosan yang kedua itu selalu suka banget gelap. Karena pemiliknya sama, Min. Karena pemiliknya sama. Itu jawabannya. Tapi itu mungkin bisa kita kulik nanti. Bisa. Mungkin nanti gue bakal research dulu kenapa kosan di milik Bu siapa ya kita sebut ya, Bu Santi lah. Bu Santi. Bu Santi ini selalu gelap gitu. Nama kosannya si Pitak kan? Si Pitak sama Mahathir. Mahathir. Iya, yang pertama gue ngekos tuh Mahathir, Ya, terus yang kedua si Pitak. pindah gue ke si Pitak. Ya. Kita bahas nanti ya Mahathir dan si Pitak dan cerita-cerita Mungkin kosan iya. lain ya. Dan mungkin kalau teman-teman nih, karena kita tadi ngomongin lagi cerita horor di gunung, kalau kalian punya cerita tentang horor di gunung, boleh dong kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Atau cerita horor soal kosan juga boleh. Atau iya kalau misalkan cerita tentang kosan itu kirim di email atau di sosial media kita aja. Ya, DM ke Instagram kita boleh, ke TikTok kita boleh, Ke email kita juga boleh. atau tulis di kolom komentar sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Ya nggak apa. Kayak tadi nih, ini kita dapat dari Kolom komentar ya. iya Keren banget kita dah. dari DM sih sebenarnya, Oh. bukan dari kolom komentar dong. Keren banget dah kita. Iya, udah ada ya yang nge-DM cerita gitu ya. Udah, baru episode 2. Yaudah, Bagus pokoknya yang benar intinya jangan lupa untuk support kita, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dan semuanya lah pokoknya. Iya. Semuanya untuk channel kita, dan jangan lupa juga mampir ke sosial media kita tadi yang udah disebut sama admin, ada di sini nih. Sosial media kita, TikTok, YouTube segala macam. Kemarin belum gue masukin tuh. Karena lu lupa ya. Satu tuh. Gak apa-apa, ini kita belajar dari pengalaman Iya. aja. Dan kalau mau tahu IG kita berdua ada di sini juga nih. Nah, itu IG kita berdua. Masih dia nambah-nambah itu ya. Udah, itu aja. Oke. Sampai berjumpa di See you all, episode stay safe. berikutnya. Bye-bye. Dah, sehat-sehat.